Oke guys, jumpa lagi dengan channel Yasin Timberlake, one and only mengabarkan Papua dari Papua. Saat ini saya bersama dengan Bang Alfred Freddy Anau ya. Beliau adalah presiden klub Doggy Star FC. Jadi Doggy Star ini adalah klub paling fenomenal di Nabire. Kalau setiap ikut kejuaraan itu penampilannya selalu ditunggu-tunggu masyarakat. Nah, kita pada kesempatan hari ini sangat beruntung langsung bertemu dengan presiden klubnya, Bapak Alfred. Nanti kita akan tanya-tanya sedikit tentang profil klub Doggy Star ini. Oke, selamat pagi Bang Alfred. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kabar puji Tuhan, kabar baik. Oke, Bang Alfred, bisa diceritakan latar belakang klub Doggy Star ini seperti apa? Diceritakan. Iya, latar belakang klub Doggy Star ini terbentuk. Memang pada dasarnya saya juga hobi bola. Setelah sebelum saya menjadi anggota DP, memang saya juga pernah buat klub sepak bola di kampung. Dan itu klub yang saya buat di kampung juga di Kabupaten Dugai sering menjuarai terus. Jadi roh untuk membuat klub, roh bola itu memang sudah ada sejak saya belum mendapat pekerjaan. Setelah saya menjadi anggota DPR, itu baru saya membentuk satu tim di kedudukan berkerjaan. Setelah saya menjadi anggota DPR, itu baru saya membentuk satu tim di kedudukan bertepatan di Papua Tengah ini, tepatnya di Kabupaten Nabire. Dan sekarang tim yang saya bentuk adalah tim Doggy Star FC. Tapi ada juga yang juniornya yang saya bentuk, yaitu Bintang Doggy Junior. Jadi ada 2 klub yang saya bentuk. Jadi harapan saya membentuk klub ini, tujuan saya hanya satu. Bagaimana supaya anak-anak muda ini tidak lari kepada kegiatan-kegiatan yang negatif, supaya kesehariannya mereka itu bisa disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif seperti sepak bola ini. Tapi juga di sisi lain supaya saya mau supaya talenta yang Tuhan kasih Tuhan kasih kepada adik-adik saya itu bisa mengembangkan terus ke depan supaya mereka menjadi pemain profesional yang hebat. Oke, Doggy Star ini berdiri sejak tahun berapa Pak? Doggy Star itu berdiri sejak tahun 2018. Jadi saya menjadi anggota DPR itu tahun 2019. Jadi sebelum sudah mulai mencalonkan itu saya sudah merintis. Ya, sudah mulai merintis. 2018 berarti sudah 5 tahun. Iya, sudah 5 tahun itu. Oke guys, jadi hanya dalam kurun waktu 5 tahun Doggy Star bisa menorehkan prestasi ini. Pialanya ini cukup luar biasa. Memang talenta-talenta dari Doggy Star saya lihat memang punya bakat atau gen khusus dalam bola. Nah, yang saya lihat ya sebagai pemerhati sepak bola tua, pemain-pemain Doggy ini punya kelebihan di kelincahan dan skill. Dan hanya dalam kurun waktu 5 tahun ini piala sudah berjejer di lemari Doggy Star ini. Ini cukup luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Alfred. Pembinaan usia muda di klub Doggy Star ini bagaimana? Seleksinya seperti apa? Atau Bapak merekrut pemain itu seperti apa? Jadi pada prinsipnya pembinaan untuk usia muda tidak melalui proses seleksi, karena tujuan saya itu tujuannya hanya untuk mau mengembangkan talenta-talenta muda, talenta-talenta yang memang Tuhan berikan kepada anak-anak muda. Jadi saya tidak memandang siapa ini orang dari Papua, ini dari Jawa, tidak ada. Siapapun yang mau bergabung kami persilakan untuk bergabung. Itu harapan dan tujuan saya selama ini saya bikin dalam klub ini. Jadi tidak dibatasi, melalui seleksi. Siapa yang mau latihan, ya itu saya persilakan. Pintu untuk tim Doggy Star FC dan Bintang Doggy Junior kami terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Tidak dilihat bulu banda. Tidak dilihat dari segi ini orang Papua, ini orang Makassar, ini Sulawesi, itu tidak ada dalam tim ini. Berarti benar-benar Bhinneka Tunggal Ika ya? Iya, benar-benar Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa.
filosofi dari klub Jogestar. Jadi kalau sebenarnya saya masih umur 14-15 tahun saya bisa ikut latihan ini. Saya umur sudah lewat. Luar biasa. Jadi kalau sekarang materi pemain yang sekarang Bung Alfred, ini 90% putra daerah atau ya berapa persen? Saya sering utamakan dalam kerangka tim itu sering utamakan harus wajib putra daerah dan anak-anak yang memang ada di sekitaran Kota Nabire. Tim apa tempat posisi-posisi mana yang saya rasa kurang itu yang sering saya ambil pemain dari luar dari Kota Nabire. Biasanya posisi yang kurang itu untuk klub apa itu apa? Biasanya terus akhirnya diambil dari pemain luar tuh. Sering yang kami alami dan transisi pada posisi pemain sepak bola yang sering kami kekurangan di wilayah Nabire adalah pemain stopper. Stopper ya. Stopper ini yang memang sangat sulit untuk dapat di Kota Nabire. Iya ya. Ini kayaknya berhubungan dengan postur ya. Postur berhubungan dengan postur, berhubungan dengan pengalaman dan ketenangan. Karena ini dalam sebuah tim kebobolan dan terjadi kebobolan kuncinya ada di stopper. Ketenangan dari stopper tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya, harapannya Jogestar ini mau melaju sampai level tertinggi sampai seperti apa? Kan Bapak ini sudah jago di Nabire. Saya sudah hampir 2 tahun nih pokoknya kalau kompetisi saya nonton Jogestar itu menang borong terus. Nah, mau level sampai mana? Kan di kabupaten sudah jago, masa nggak mau keluar? Silakan. Ya, tujuan kami memang pemain-pemain yang hari ini main di klub kami mau mereka harus berkembang dulu. Paling tidak ya memang harus main di level Liga 3. Kalau Liga 3 ya itu bermain Liga 3 semua. Jadi saya mau ada beberapa yang sudah mulai berkembang, itu kan sudah ada yang sudah dilirik oleh beberapa tim, terus ada yang sudah 1 orang sudah ke Liga 2 Malaysia. Siapa itu? Berpesaya. Iya. Dan kemarin menjadi top skor Liga 3 zona Papua. Sekarang sudah dilirik dari Liga 2 Malaysia dan harapan dan tujuan kami sudah mulai sejak kami bentuk dan kami bersyukur karena sudah mulai perkembangan dan ini ada beberapa kapten tim kami juga besok nanti akan trial ke Persewa. Terus sebelumnya sudah ada 1 yang sudah bergabung dan kami target kami supaya ini harus meningkat sampai ya paling tidak Liga 1 lah. Liga 1. Sekarang main di Liga mana? Sementara ya pemain kami semua main di Liga 3 semua. Kaptennya berarti siapa? Bang Nando atau Bang Lison? Kaptennya Nando. Dan sebelumnya yang sudah terpilih menjadi pemain Persewar itu Lison. Dan Nando ini tahun ini mulai hari Senin itu akan ke Jayapura untuk trial. Oh berarti nanti pas main di absen. Ya, harus apa? Saya lihat memang di akun YouTube saya banyak menyoroti aksinya Bang Nando yang nomor 10 memang punya potensi. Kebetulan ada Bang. Luar biasa, harus tingkatkan, jaga fisik, jaga kondisi, pola makan dan lain sebagainya itu penting. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, kita menurut pandangan Pak Alfred ini perkembangan sepak bola Papua ini gimana nih? Saya ini termasuk ya terus terang kalau saya biarpun dari Jawa saya itu sudah sekolah di sini, saya sekolah di Sorong, jadi ya saya cukup sedih juga Persipura sekarang di Liga 2 perkembangannya sepak bola Papua ini ke depannya bagaimana menurut Bang Alfred? Ya sebenarnya dalam dunia sepak bola mestinya yang tidak boleh dilakukan adalah kepentingan. Ya. Yang paling merusak sebuah tim dalam sepak bola, dalam sepak bola itu kepentingan politik. Ya. Hal-hal macam begini mestinya tidak boleh ada dalam dunia politik. Jadi menurut pengamatan saya hari ini sepak bola Papua hancur karena kepentingan politik. Ya, sehingga harapan saya ya ke depan
ya tidak bolehlah ada kepentingan politik dalam dunia sepak bola, karena ini hajatannya positif untuk mengembangkan talenta-talenta muda yang dalam dunia sepak bola, karena Papua ini memiliki pemain yang kualitasnya, percaya dirinya memang di atas rata-rata. Tapi yang hari ini terjadi persoalan yang mereka hadapi adalah kurangnya sponsor dan fasilitas yang memadai untuk mereka bisa melatih diri untuk mengembangkan talenta tersebut. Kalau soal niatnya sudah fix, sudah oke pemain-pemain Papua, tapi yang menjadi faktor apa penghambat mengembangkan karir mereka itu adalah fasilitas. Memang di Papua fasilitasnya kurang memadai. Bukan kurang memadai, memang tidak ada sama sekali. Kita lihat saja Persipura hari ini hancur hanya karena kepentingan sekelompok orang. Sekarang harapan orang Papua untuk gantungkan nasib kepada sepak bola itu sudah tidak ada harapan lagi. Karena anak-anak Papua ini ya mereka bisa kelola dan kerja, dan mereka bisa cari uang hanya melalui sepak bola. Orang Papua tidak pernah ada hasil jualan dari jualan pinang kah, atau jualan bakso kah, pentolang kah. Anak-anak Papua tidak, tapi anak-anak Papua hidup hanya karena sepak bola. Rata-rata itu fakta membuktikan hal itu. Jadi sepak bola adalah sarana untuk mencari rezeki dan naik level bagi orang khusus Papua, khusus anak-anak Papua. Oke, makasih Pak Alfred waktunya. Ya, saya harap Dogistar saya tunggu untuk tampil di pentas Liga 1. Saya berharap, kita berdoa semua, karena progresnya saya yakin di bawah Bapak Alfred, Dogistar maupun anak-anak Doge pada umumnya akan berkembang, berprestasi di jalur sepak bola. Oke, demikian wawancara saya dengan Pak Alfred. Terima kasih atas waktunya Pak Alfred. Ya, jadi semoga sepak bola Papua, khususnya Papua Tengah dan lebih khusus lagi Doge, lebih maju. Dan saya terus terang, Dogistar ini di Nabire adalah penggemar, penampilan mereka atraktif dan menyerang. Sukses terus untuk Dogistar. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Arne, coba Arne.